Perkenalkan, nama saya Arnold Lendra Tembunan, NIM 62032100032 dari kelas IKOR D. Di sini saya akan menjelaskan pengertian doping untuk memenuhi tugas proyek farmakologi. Apa itu doping? Doping adalah penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan asing bagi organisme melalui jalan abnormal atau saja bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Doping dilarang digunakan karena dapat meningkatkan performa atlet. Dan itu terbanding terbalik dengan nilai sportivitas yang dijunjung. Karena itu sangat tidak adil. Selanjutnya ialah jenis doping yang sering dipakai oleh atlet. Yang pertama steroid. Steroid anabolik adalah obat yang mengandung testosteron, yakni hormon yang diproduksi testis pria dan ovarium wanita. Steroid bisa mengakibatkan ukuran dan pertumbuhan otot serta mempercepat pemulihan pasca cedera. Yang kedua, diuretik. Diuretik sering dipakai menyamarkan deteksi zat doping terlarang lainnya. Obat ini juga berguna untuk menurunkan berat badan di cabur tertentu. Contoh diuretik yang sering digunakan adalah furosemide, bendrofamide, dan metalozone. Selanjutnya, yang ketiga ada blood doping. Doping darah bisa dengan cara antalogus, yakni transfusi darah sendiri dari darah yang telah disimpan dan dibekukan. Ada juga dengan homolog, yakni transfusasi darah dari orang lain dengan golongan darah yang sama. Yang keempat itu insulin. Insulin berfungsi meningkatkan penyerapan glukosa dalam otot, juga membantu pembentukan dan penyimpanan glikogen otot. Atlet yang menggunakan doping ini biasanya berkompetisi dalam bidang olahraga yang butuh daya tahan tinggi seperti para pelari maraton. Itu sangat memerlukan insulin. Dan yang kelima adalah erythropoietin atau EPO. Erythropoietin sebenarnya adalah hormon peptida yang diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. Penyuntikan EPO bertujuan meningkatkan konsentrasi stamina dan kapasitas aerobik atlet. Dan ada beberapa atlet yang pernah terjerat kasus doping yang akan saya rangkum di PPT. Yang pertama itu Lee Chong Wei. Siapa yang tidak kenal dengan Lee Chong Wei, yang merupakan salah satu legenda bulu tangkis dari Malaysia. Pada tahun 2014 Lee Chong Wei gagal lolos tes doping jenis dexamethasone saat berpartisipasi pada kejuaraan dunia 2014. 3 bulan berselang, tepatnya pada November, hasil tes itu diumumkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF. Yang kedua, Maria Sharapova. Maria Sharapova dijatuhi sanksi larangan bermain selama 2 tahun oleh Federasi Tenis Internasional akibat doping menggunakan meldonium. Dalam sidang panel pada Juni 2014, Sharapova dinyatakan tak berniat dan sengaja berbuat curang. Selanjutnya ada Marin Cilic. Petenis Kroasia dijatuhi hukuman larangan bertanding selama 9 bulan karena positif doping pada tes saat turnamen BMW Open di Munchen pada April. Doping petenis asal itu mengandung zat stimulan terlarang, nighthymide. Keempat, Lance Armstrong. Juara 7 kali Tour de France, Lance Armstrong sering dituding menggunakan obat-obat terlarang sepanjang karirnya. Salah satu tudingan pertama dilontarkan pembalap sepeda Prancis Christophe Passon sebagai Armstrong memenangi titel Tour pertama pada tahun 1999. Kepada rem Prancis, dia menuding Armstrong menggunakan obat-obatan terlarang. Yang kelima ada Martina Hingis. Martina Hingis mengejutkan dunia tenis saat memutuskan pensiun pada usia 22 tahun, tepatnya pada 2003. Namun dan tahun berselang dia comeback ke lapangan hijau, tapi comeback terus berujung pahit. Karir tenisnya kembali terhenti setelah dia tersandung kasus doping, yaitu positif mengkonsumsi kokain pada Grand Slam
Grand Slam Wimbledon 2007 dan dia dijatuhi hukuman. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.